masukin ke YouTube. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini adalah masih minggu kedua ya. Minggu kedua pertemuan di hari Jumat. Nah, kita akan membahas 5 ya, kalau nggak salah ya. Betul atau berapa itu ya? Tentang tugas 2, iris tekuk dan lipat begitu. Silakan, tidak harus semua ya dipresentasikan. Silakan saja coba di-share siapa yang mau duluan. Boleh Bu, Aziz dulu. Ya, silakan. Bentar, saya screen. Ya. Ini Bu, kelihatan nggak Bu? Ya. Jadi kan dia 5 rancangan ya Bu. Terus mikirnya kayak 5 jenis bangun gitu Bu. Cuman nih kayak ngide gitu sebenarnya. Jadi yang pertama tuh kayak lebih banyak lengkungan-lengkungan gini idenya gitu. Terus ini sebenarnya harus ngambil beberapa foto kayak ragu gitu, sudut yang oke gitu kan. Karena kayak ini kayak apa ya, kalau yang ini kesannya masih terlalu tipis, bayangannya ada, cuman kayak ruang, kurang tahu sih ini bisa kerasa ruang atau enggak. Terus kayak coba dari sudut bawah, cuman ini kayak enggak terlalu fokus. Terus ini dari atas juga bayangannya nampak, cuman ruangannya juga kurang. Ini yang kedua. Nah, yang pertama dulu. Mungkin kurang keangkat ya. Gimana caranya supaya dia bisa terangkat ya, Aziz? Oh, berarti apa pilar ini kan yang bagian ini kayak apa namanya, topangannya gitu ya. Mungkin ini kayak diangkat gitu ya. Atau mungkin bahkan gimana ya? Tapi kalau ambil ujung ini ditekuk sebagai pilar gitu ya. Ada 2, bisa diperpanjang pilarnya gitu ya. Atau bagian ini coba ditekuk ke bawah dan dia menjadi pilar begitu. Apakah dia cukup ngangkat atau tidak gitu? Bagian yang mana Bu? Bagian dari ujung ini nih maksud saya. Nah ini misalnya ditekuk gitu ya. Ini ditekuk di sini gitu. Tidak semua, misalnya hanya beberapa selang-seling gitu. Yang mana satu lagi itu. Nah, apakah dia bisa menjadi pilar begitu. Jadi kalau di gambar itu jadi seperti ini begitu ya, tertekuk gitu ya. Jadi ini ujung, ini lantai begitu. Apakah gitu. dia bisa mewakili apa, membuat bangunan menjadi terangkat tidak begitu? Bisa sih Bu, coba nanti. Ya, oke. Berarti yang ini ujung sini sama ujung ini. Ditekuk dia. Jadi kayak apa nama, kayak tenda gitu ya? Iya betul. Kayak tenda. Okay. Sebenarnya awalnya kayak kebayangin kayak awalnya kan dari kertas A4 gitu ya, terus kecil kan, dia kayak mirip tempel gitu, kayak tempel Jepang. Jadi setelah coba ukuran gede, jadinya bebannya tambah banyak gitu, jadi dia lebih sulit untuk apa, nahan bebannya yang makin ke atas gitu kan. Mungkin berat juga ya dia ya. Ya Bu. Ini yang pertama, terus yang kedua tuh lebih lengkung gitu, kayak gini. Ini ada beberapa sudut juga. Coba. Ini dari sini apa ya? Kayaknya kurang. Nah, ini benar, turun sedikit lagi Aziz. Oh, ini boleh Bu. Turun ini dari sini bisa kelihatan. Boleh aja dari sebelah sini atau dari sebelah sana. Tapi sudut pandangnya jangan dari atas, jangan kayak burung gitu. Kamu kayak burung dari atas ini atau jangan burung yang kayak apa ini dari atas. Padahal skalanya harus skala mata manusia, sehingga kamera itu harus sedikit diturunkan. Nah, coba kita kembali lagi yang satu lagi tadi. Nah, ini kan kalau Anda turunkan kameranya sampai skala mata manusia, lalu ini kan jadi kayak burung Anda ya. Iya. Burung yang melihat. Padahal kita harusnya menikmati bangunan. Dan ini karena bentuknya juga bagus ya, maksudnya tidak geometri
reguler tadi. Nah, ini bisa dari sini, tapi skala matanya manusia ya. Ini juga dari sini skala matanya juga manusia gitu. Jadi kan nanti ruang ini akan kelihatan, ini juga ruang ini yang di bawah ini akan kelihatan ruangnya. Kalau Anda dari atas bukan memperlihatkan ruang atau volume atau rongga atau curug itu, tapi memperlihatkan formnya. Ini yang terlihat adalah bentuknya. Padahal kalau bisa bentuk sekaligus ruangnya itu terlihat gitu ya. Oke. Tapi kayak concern justru awalnya kayak nggak semua bagian terlihat gitu. Soalnya kalau misalnya dari sini kan berarti kayak dua bangunan di belakang itu kayak kurang kelihatan gitu. Makanya ambil beberapa foto nanti kan. Karena apalagi bangunan Anda kan tidak sama di 4 sisinya ya. Jadi memang harus ambil beberapa foto untuk memperlihatkan ruang-ruangnya. Ada juga satu foto yang dari atas skala mata burung untuk memperlihatkan bentuknya. Begitu. Oke. Yang memperlihatkan bentuk cukup 1 atau 2 atau 1 aja lah yang paling bagus dari mana. Untuk memperlihatkan ruangnya mungkin bisa karena ini ada 2 atau bahkan 3 foto begitu. Oke, dari depan, samping, kanan, kiri gitu. Nah, silahkan gitu. Oke, Bu. Oke. Berarti next lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ini. Wah. Ini kayak duri gitu sih idenya, kayak duri. Ya. Cuman ini pertama concern justru kayak sudut bayangan yang dihasilkan tuh masih kurang tahu yang mana yang bagus gitu. Karena yang pertama tuh kan bayangannya lebih nampak ke depan. Terus ini bayangannya lebih nampak ke belakang. Ya. Terus kayak ini kayaknya kurang sih karena ini lagi-lagi dari mata burung kan. Saya dari atas. Ini untuk memperlihatkan bentuknya satu aja Anda ambil gitu ya. Baru yang lainnya lagi. Nah, mungkin ini menarik ya. Jatuhnya bayangan itu bukan membentuk ruang yang terasakan gitu ya. Sangat terasa di bawah bayang itu bahwa ruang itu adalah di situ gitu. Tapi turunkan sedikit kameranya. Oke, ini kayak gini, Bu. Atau masih turun lagi? Masih turun lagi. Oh, oke. Masih turun lagi. Berarti nanti di sketsa itu beneran sangat sedikit gitu ya? Maksudnya nggak banyak yang digambar gitu. Lebih soalnya jadinya tipis gitu gak sih? Atapnya jadi tipis gitu. Kan yang di sketsa itu nanti ada ini nggak? Benar-benar sketsa 3 dimensi yang memperlihatkan bentuk ataukah memperlihatkan ruang? Itu saya tanya dulu. Oh, kayaknya keluarannya sama kayak yang tugas kemarin gitu. Apaan? Yang tugas daun kayak ngeliatin ruang gitu. Iya, berarti kan memperlihatkan ruang dan memperlihatkan light and shadow. Tapi nanti Anda bisa saja mengumpulkan yang akan Anda pakai ini di dalam pengumpulan bisa Anda lampirkan. Jadi misalnya Anda menggambar ulang 3 ya, 1, 2, 3. Nah, di belakangnya itu bisa Anda tampilkan foto produk market Anda. Oh. Gitu. Oke. Gitu kan? Ya. Terus. Yang keempat ini lebih ke apa? Kotak-kotak gitu ide ya. Ini dari samping, ini dari belakang. Ya. Terus kayak ini dari depan. Menarik ya. Ini juga menarik ya. Ini kayak turun ke bawah lagi ya. Enggak apa-apa. Cuman tangganya saya kira terlalu tinggi ya. Mungkin tambah anak tangga lagi ya, Bu? Agak dikecilkan. Jadi kalau saya membayangkan, membuat tangga ini hati-hati karena sangat terkait dengan skala ya. Apalagi Anda belum memasukkan orang di sana di dalam market Anda. Nanti Anda itu harus buat gambar-gambaran orang ya di sini ya. Kalau misalnya skalanya seperti ini, lah kalau saya bilang orangnya cuma segini kok, kan jadi monumental gitu ya. Kalau segini berarti orang itu akan segini ya. Ya, jadi miniatur dong bangunannya gitu. Ya, jadi ini yang mana? Yang 1 apa yang 2 Andanya? Oh, jadi fungsi dari apanya juga harus kita pikirin gitu, Bu. Antara monumental atau fungsional gitu ya. Betul, jadi ininya nanti dalam market
apalagi paket yang mau difoto untuk pengumpulan terakhir, harus ada skala manusianya ya. Kalau enggak, kalau yang ini ada skala manusia juga ya, Bu? Tugas ini? Iya, kasih lah. Oh, oke. Tapi nanti saya tanya dulu ya. Kok saya jadi ragu-ragu? Ya, Bu, Saya sih ada... Gimana? Kurang tahu sih. Soalnya kayaknya tugas kemarin juga nggak ada apa? Nggak ada manusianya ya? Gitu, ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi berarti ini jangan dikasih. Karena ini memperlihatkan skala. Berarti kalau tangganya segini, berarti orangnya segini gitu ya. Nah, coba atau dikecilin tangganya, Bu. Atau mungkin nggak usah, atau mungkin khusus di sini, kalaupun Anda mau buka begitu ya kan, mungkin lebih baik bukanya juga, mungkin Anda juga bisa seperti yang tidak usah semua dibuka barangkali ya. Ini mungkin segini begitu ya. Ini masih kertas begitu misalnya. Ini kemudian atau Anda buat garis-garis garis-garis yang horizontal begitu. Untuk membedakan dengan garis-garis vertikal dan untuk melihat bahwa Anda sudah membuka ini kan gitu. Jadi ada memang sesuatu yang di sana Anda buka, itu bisa membuat kesan, oh di sana adalah pintu untuk masuk. Tapi kalau kampung tangga ada skala di situ. Oke. Ya. Oke. Terus ini yang terakhir. Jadi karena udah kehabisan ide gitu kan, jadi kayak abstrak aja deh gitu. Mikirin buatnya abstrak. Kayak irregular form ya. Iya. Jadi kalau dari atas tuh gini. Ada dalam, maksudnya ada dalam, naik masuk ke dalam. Terus ini kayak melekuk ke atas gitu. Terus ini bangunan kotak dan depannya tuh kayak bentuk abstrak gitu. Cuman kayaknya di sini line atau garis-garisnya tuh kurang terlihat. Jadi susah untuk disketsa kayaknya. Atau kayak sudut pengambilan foto juga masih. Ya, karena dia kurvilinear gitu ya, kayak karya-karya Hadid ya. Saha Hadid ya. Itu. Kayaknya ini sih yang paling mendekati mata manusia gitu. Maksudnya kayak lumayan turun. Lumayan turun ini. Iya. Nanti kalau gambar ya dari sudut ini. Oke, Bu. Ini sejauh ini 5 ini. Ya. Oke, ini nggak apa-apa. Berarti tadi yang kurang itu mau disimpulkan. Ini tiangnya ditinggiin. Up. Ya. Terus ini sudutnya. Ya. Kalau ini tadi udah ya, Bu? Udah, cuman ini juga sama aja. Bedakan antara pengambilan untuk bentuk dan untuk mengambil ruang. Oh, oke, Bu. Terus yang ini tadi tangganya dihilangin. Diubah ke kayak jendela horizontal gitu ya. Ya, itu. Yang terakhir ini kayak ini udah oke sudutnya. Gitu ya, Bu. Yes. Oke. Udah sih, Bu. 5. Oke, terima kasih Aziz. Bagus ya. Stop share ya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Yang lain walaupun belum 5, hanya baru 2 misalnya, boleh gitu kan progres. Saya 2, Bu, tapi ini juga sudah susah buat saya. Nanti Sabtu Minggu saya mau kejar 3. Boleh gitu. Silakan siapa yang mau? Aku deh, Bu. Tapi ya masih belum semuanya tadi. Iya, enggak apa-apa, Melis. Bentar, Bu. Oh, sebelum kelupaan tadi. Aziz, sebentar Melis. Aziz. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya sudah terpilih 3, kan 5, terpilih iya, nanti 3 gitu ya. Nanti itu berarti harus kertasnya jangan lupa yang kaku ya. Oh, ini udah A3 sih, Bu. Yang... maksudnya kertasnya masih terlalu, bukan A3, kertasnya itu harus yang kaku. Kecuali yang terakhir tadi itu saya lupa, itu bagaimana kalau kertas kaku nggak bisa loh itu.
maksud berarti ini marketnya dikumpulkan gitu ya, Bu? Atau kayaknya tujuan market ini kayak untuk sketsa guys, bagaimana? Ya, tapi sekarang lihat punya Melis ini. Kalau apakah ini kan sudah lumayan berusaha untuk membuat kaku, walaupun ternyata masih kelihatan meletot-meletot. Ya, bukan karena Melis tidak berusaha untuk membuat menjadi tegak, tapi Anda harus perhatikan jernih kertas. Kalau dia mau kaku, maka ini Melis misalnya ya, saya ambil contoh, perlu nanti mengganti dengan karton yang lebih tebal begitu. Nah, Aziz juga begitu. Ada yang bisa dengan kertas yang lebih tipis, ada yang harus agak tebal begitu. Nah, kalau yang tadi yang terakhir yang kayak kertas itu yang diremas gitu ya, itu apa yang dibeginikan kayak tangan itu, nggak bisa dia pakai kertas tebal. Ya, jadi hati-hati gitu aja. Ibu hanya memperhatikan itu, ya. Oke, Bu. Oke, sekarang ya Melis gimana Melis? Ini Bu yang kemarin udah dirapihin, tapi sebenarnya masih belum rapi juga sih Bu ya, karena itu kendala kertas gitu. Terus apa ya? Susah ya Melis ya? Ya, agak susah ini. Gitu. Terus gimana? Nanda sudah berusaha Ibu lihat. Iya Bu, tetap aja. Yang ini ya, berarti gimana Bu? Ini masih lebih baik ya dari kemarin, tapi saya lihat memang bentukan ini sendiri agak susah digarap ya. Bukan tidak bisa, tapi kertasnya harus lebih kaku, dan saya kira bentuk sendiri begitu Anda berusaha membuat sayatan dan kemudian mendirikannya gitu ya. Saya lihat dari sebelah sini juga nggak lurus-lurus amat begitu ya, antara yang solid sama yang transparan begitu. It's okay lah, tapi kan yang penting Anda sudah mengerjakan 5 ya. Nanti apakah ini ternominasi atau tidak bisa kita lihat. Itu Melis. Ya, Bu. Nah, coba, enggak apa-apa. Next apa ya? Nah, kalau yang ini Bu, karena Melis tuh masih pakai kertas yang kecil banget buat coba-coba aja, dan kertasnya juga kertas bekas gitu Bu. Jadi masih gitu. Bagus. Jadi kayak ini tuh kayak gimana ya? Kayak tempat bernaung gitu loh Bu, di ya tempat bernaung gitu. Ya, dapat ya. Ruangnya ruang yang terasakan ya, Melis ya. Iya. Benar nggak? Iya. Oke. Sama ada sedikit tuh pembentuk ruangnya di ujung bawah sana. Nah, hati-hati kalau dari sama dengan Aziz, kalau dari atas untuk memperlihatkan bentuknya, kalau agak ke bawah sedikit gitu ya. Nah, ini kurang bawah sedikit lagi. Itu bisa kelihatan semburat cahayanya. Bagus, Melis. Oke, yang nomor 2 ini. Terus yang ini Bu, tapi sebenarnya itu karena kehabisan ide. Gak tahu kenapa Bu. Mungkin ya gitu. Jadi bikin yang kayak gini. Nah, ini tapi, mungkin nanti bawahnya itu tugas tahun lalu ditutup nggak sama kertas putih gak ya, sama teman-teman Anda itu? Karena kalau enggak kan nanti bagaimana menciptakan bayangan kalau bawahnya lubang begitu. Iya Bu. Ya, tapi ini oke. Karena kalau begitu diserut kertasnya ketutup semua ini, ya. Oh, ruangnya juga kelihatan. Coba yang tadi. Nah, itu kan kelihatan ruangnya. Ya, itu. Tinggal kasih bayangan. Itu, ya. Iya Bu. Terus ini Bu, yang ini. Wow, ini lain lagi ya ini. Oke, nah supaya bayangan ini utuh jatuhnya, di bawah sini dikasih kertas putih, ya? Ya Bu. Gitu. Jadi bayangannya jatuhnya seperti apa sih, itu hanya kelihatan kalau di atas kertas putih. Bagus, ini juga oke kok Melis. Ruangannya dapat, bentuknya dapat, light and shadow-nya dapat, gitu ya. Dapat ini semua. Oke. Udah Bu, cuma baru segitu karena sebenarnya pengen ini Bu, pengen eksplor bentuk yang anorganik gitu, yang kayak Aziz tadi.
Cuman tuh belum kepikiran gimana cara ngelipet-lipet kertasnya. Jadi masih nyoba-nyoba gitu. Jadi masih belum. Iya, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Silahkan aja dicoba. Anda masih punya waktu untuk mengeksplor. Ya, terima kasih Melis. Ya, Nanti jangan lupa ini juga sudut pandangnya ya ditetapkan ya, agak turun sedikit sehingga bisa kelihatan ruangnya. Ya, kalau mau dari atas ya atas mata burung. Kalau mau dari skala manusia ya harus skala manusia, mata manusia. Oke? Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Melis. Siapa lagi? Saya ada Bu. Silakan Rian. Pan Bu. Oh, Anda pakai bunga? Tapi mau Bu kalau Anda pakai itu ya filter. Wah, ini apa ini Rian? Ini kalau dari sampingnya Bu. Oke ya. Oke nih. Tapi sama ini masih di atas tidak, skala mata manusia tidak. Dan coba nanti bawahnya Anda tutup dengan putih sehingga nanti semburat cahayanya juga terlihat lebih bagus begitu Rian. Ya. Ini oke. Ya. Terus tadi yang pertama itu sama yang kedua sama gitu. Iya, cuma beda itu. Oh, beda sudut pengambilan aja ya? Iya. Oke. Terus yang kedua. Oh. Oh, bisa ya Anda buat ya. Ini kalau dilurus-lurusin semua jadi lurus ya? Iya. Ya, bagus ya, ini. Wah, bagaimana itu caranya bisa seperti ini ya? Oke, tapi ini skalanya sama nggak? Maksudnya kotakan ini, yang ini ya, ini sama ini sama ukurannya atau beda-beda? Sama semua. Sama semua ya. Oke, bagus. Terus satu lagi. Satu lagi yang kemarin itu udah baru segitu doang. Oke, tidak apa-apa ya, tinggal dieksplor lagi ya. Makin lama dari yang pertama yang nomor 56 itu terus sudah berkembang ya, irisan-irisannya menjadi semakin banyak gitu ya, sehingga bisa membuat bentukan yang lebih menarik begitu ya, lebih banyak variasinya begitu. Oke, bagus Rian. Oke, cuma sudut pengambilan Ibu pesan ya tadi ya. Iya, iya. Ya, siapa mau lagi? Silakan. Ibu saya mau. Ya, Sarah. Silakan Sarah. Izin share screen ya, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Oh, ini menarik ya. Ini saya coba pakai karton, Bu, tapi kayak susah gitu dilipetnya, Bu. Jadi, tapi kakunya dapat ya? Iya, tapi agak susah gitu dilipetnya. Ini di atas ini yang ditekuk itu yang di atas kan maksudnya? Iya, Bu. Yang ini. Yang mana? Yang ini kan. Ini yang ditekuk semua kan? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau karton yang agak tebal, itu misalnya mau Anda tekuk, diluruskan dulu ya, kertas itu diluruskan gitu ya. Setelah diluruskan, di bagian yang mau Anda tekuk itu sedikit aja diiris, tapi jangan banyak-banyak ya, cuman hanya untuk melukai saja. Jadi begitu Anda dia tekuk, langsung dia diem gitu, Sarah. Oh iya, Bu. Nah, dengan bantuan garis ini Anda tahu bahwa nekuknya harus di titik itu sehingga dia lurus gitu. Tapi saya bingung misalnya gimana? Oh, enggak apa-apa Anda tekuk dulu, nanti diratakan lagi, Anda pakai penggaris,
ambil lurus itu dilukai sedikit aja ya, hanya melukai sedikit. Nanti Anda luruskan lagi tekukan itu. Itu bisa lebih rapi. Ya memang banyak tekniknya ya di ini pekerjaan keteknikan ini ya. Jadi bagaimana sih caranya? Tapi dapat ya ini lurusnya dari kemarin ini juga lebih lurus gitu kan ya. Dan ini juga lebih bisa kaku gitu. Ya. Oke, Bu. Lanjut ya, Bu. Silakan. Oke. Halo, Bu. Silakan. Kalau ini saya pakai kertas yang agak tipis gitu, Bu. Karena kalau pakai yang tebal nggak bisa, Bu. Nggak apa-apa. Boleh. Ini yang disebut tipis itu kertas apa? Kertas yang dipakai buat gambar biasa, Bu. 200 GSM. Oh, 200 gram. Cukup ya. Itu juga cukup semi tebal ya, maksudnya. Masih lebih tipis. Kalau bukan kertas HVS, kalau kertas HVS kan 80 gram ya. Ini kan 200 gram, jadi untuk cover ya biasanya ya, untuk cover buku begitu kan ya, untuk print. Bisa? Kalau 200 gram masih sulit nggak buat Sarah untuk menekuk? Kalau 200 gram enggak sih, Bu, bisa. Okay. Kalau yang tadi sebelumnya itu saya pakai karton duplex. Berapa ya? Ya, kalau nggak salah 350 deh, Bu. Tidak apa-apa. Ini juga boleh diizinkan. Jadi yang disebut kaku itu ya di atas 80 gram, jangan HVS ya. Nah, kecuali nanti si Abdul Aziz nih, kalau misalnya apakah 200 gram kita remas atau 80 gram yang kita remas, ini juga mesti dicoba ya Aziz ya, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Terus, ya, Bu. Nah ini Sarah ini secara bentuk ambil aja agak atas ya, kayak mata burung. Terus nanti untuk memperlihatkan ruangnya kamu ambil skala mata manusia, turunkan lagi sedikit ini kamera. Ya. Oke, Bu. Oke. Agak atas lagi berarti atau udah pas gini? Ini. Nah, tadi kan kalau dari depan kan yang samping nggak kelihatan ya kalau ambil skala mata manusia. Ini jauh lebih bagus. Kalau Anda ambil skala mata manusia ke sini, lihat daerah sini dapat, ruangnya juga kelihatan ini. Gitu. Oh, nanti yang di sketsa yang mana, Bu? Yang kelihatan ruangnya dong. Tapi kan kalau dikumpulin marketnya kan, ini ruangnya gimana sih? Lihat aja nanti fotonya kan, fotonya dikumpulin juga di bagian belakang, foto paketnya. Makanya Ibu minta ada foto secara bentukan dari atas seperti ini 3 dimensi. Ada lagi juga bentuk foto yang memperlihatkan ruang yang terbentuk di dalamnya, begitu. Berarti yang di sketsa yang dari mata manusia ya, Bu? Nah, itu Ibu kurang jelas ya. Coba Ibu lihat lagi karya-karya tahun lalu ya. Agak-agak ini nih. Agak-agak lupa saya. Ada yang tahu nggak atau lihat itu? Sebentar Ibu mau ambil tisu dulu ya. Oke, Bu. Karya-karya tahun kemarin tuh ada di Behance. Ibunya ambil tisu ya? Aduh. Coba di-share ya. Kayaknya ini Behance yang 2000. Nanti tunggu ya, habis Sarah. 2 tahun belakang nggak sih? Ya, habis Sarah. Gimana Sarah? Lanjut ya, Bu, berarti. Silakan. Ini masih sederhana gitu, Bu, soalnya udah bingung. Ini dari depannya kayak gini, Bu. Ya, ini terlalu sederhana ya. Dia kayak roll tart gitu ya. Mestinya bisa lebih explore. Mungkin bukan ini salah atau tapi masih kurang. Mestinya ada eksplorasi lain lagi yang bisa memberikan bentuknya oke ya. Tapi tidak apa-apa, beberapa airport itu saya lihat TWA itu kayak begini ya. Kayak sayap burung begitu kan. Ada bangunan begini juga mirip-mirip. It's okay. Tapi dapat ya, ruangnya dapat, bentuknya dapat, tekuk lipatnya dapat, lipatnya tapi tidak lipat ya. Lipatnya tuh
Itu kayak ujungnya tuh saya masukin ke kertasnya lagi, Bu. Jadi kertas ujungnya saya sayat gitu, terus ujungnya dimasukin ke gitu. Oh, gitu ya? Jadi nggak begitu dilipat gitu, tapi dimasukin ke potongan kertasnya gitu, Bu. Ya, ini berarti sayat dan tekuk ya. Apa bedanya tekuk sama lipat sih? Aduh, kayak flu nih. Oke, lanjut Sarah. Ini kiri kanan ya. Bangunannya simetris atau tidak? Enggak, Bu. Tapi ini menarik ya, kalau Ibu boleh komentar ini. Nggak tahu apakah Anda sadar atau tidak gitu ya, Sarah. Jadi begini nih. Kan ini kan maju, mundur gitu ya. Pada titik yang sama sebaiknya di sini dia mundur, maju, mundur gitulah. Jadi kayak orang main-main gitu. Kalau di sini maju, dia di sini mundur. Kalau dia di sini mundur, di sini maju gitu. Kayak dibelah gitu ya, Bu, jadinya. Ya, jadi kayak sebenarnya kalau disatukan dia ketemu, dia klak gitu. Padahal sebenarnya kertas itu dibukanya ke samping, tapi seakan-akan dia ada, kalau disatukan dia menjadi satu kesatuan gitu. Padahal satu kesatuannya bukan ke sana, tapi justru kalau diluruskan jadi ke samping. Gitu. Jadi begitu kan. Boleh, Bu. Soalnya ini kayak agak kayak ceruk gitu saya mikirnya, Bu. Berapa Pak ceruk yang mana ceruk? Ininya yang bawahnya. Yang di tengah-tengahnya itu kan kayak ceruk gitu, Bu, saya mikirnya. Kayak dari tanah diambil. Ya, begitu ya. Gitu kan? Ya. Jadi di sini kalau ini begini harusnya di sini begini. Gitu ya. Gitu loh. Jadi ini maju, sini mundur, sini maju gitu. Oke, Ibu. Lanjut ya, Bu. Bagus, Sarah. Wah. Ya, lumayan bagus ya. Menarik ini. Oke ini, Sarah. Udah, Bu. Ini udah terakhir. Ya, oke. Tinggal nanti sudut pandangnya. Coba kita diskusi tentang tugas mahasiswa tahun lalu. Coba di-share. Stop share ya, Bu. Ya, siapa yang bisa bantu share? Itu yang ngajis di BNS itu 2 tahun lalu sih. Nggak apa-apa. Oke. Bentar, ini kok nggak ada. Di FS Team ya? Saya minum obat dulu ya. Ya, Bu. Ini kelihatan nggak, Bu? Ya, nah kalau menurut Anda itu apa? Ruang nggak? Atau bentuk? Dari atas apa dari skala mata manusia? Kurang ke bawah. Nggak tahu kayak. Kurang sedikit? Ya, kurang sedikit. Tapi mungkin ya susah ya kameranya atau ada kendala teknis. Tapi kita dengan segini aja kita bisa melihat ada ruang yang terbentuk di sana. Ya. Benar nggak? Ya, Bu. Jadi tetap ruang yang akhirnya yang menjadi tujuan utama ya. Dan gelap terang, light and shadow-nya terlihat ya. Oke. Lagi ada nggak? Ini kayak yang tadi juga sih. Ini juga kayak lumayan harus turun juga sih. Ya, kurang turun. Nah, sekarang kamu bisa lihat itu. Ya, ya baru kerasa ya. Nah, ini juga sama ya, masih tahu atas, tapi dia berusaha memperlihatkan ruangnya. Mungkin kalau skala mata manusia nggak kelihatan ruang-ruang tadi, jadi agaknya dia agak ke atas dia. Boleh juga sih.
asal ruangnya kelihatan. Kayak gini sih kalau 2 tahun yang lalu. Kalau kita berarti ada perbedaan juga atau sama atau gimana? Tentu 2 tahun yang lalu itu kita belum terlalu menuntut ke siswa seperti sekarang gitu ya. Dalam arti mencari bentukan iris tekuk dan lipat itu sudah dieksplorasi oleh mahasiswa tersebut begitu ya. Dan itu sudah sesuatu yang baru gitu. Nah, menurut Anda nih saya tanya. Yang ini nih yang saya kasih tanda ya, saya kasih tanda warna merah. Itu adalah hasil irisannya kah atau bayangan ini? Irisan ya, Bu? Ya, irisan yang dari ini sih. Ya gak sih? Oke, artinya kan kalau kita bahas di sini berarti irisan itu tertampilkan, bukan ditutup dengan kertas plastik ya. Ya benar nggak? Iya. Kalau yang tadi itu nggak tertampilkan ya. Coba yang satu lagi tadi yang bentuknya kayak gladiator itu, nah, kolosium. Saya nggak melihat irisan. Oh ini ya. Ini ya. Irisannya. Ya Bu, sepertinya ya, cuman kurang gelap. Nanti ditanyakan ya di saat kuliah. Apakah irisan yang terpotong di bagian bawah itu ikut tertampilkan juga, ataukah boleh kita tutup dengan kertas putih di bagian bawahnya, tapi kita tetap bisa memperlihatkan light and shadow-nya, tapi light and shadow itu jatuh pada bidang yang seluruhnya putih. Tekuk dan lipatnya tidak terlihat. Kalau saya sih, irisan itu tidak harus terlihat, gitu ya. Tapi bentukan akhirnya memperlihatkan jatuhnya sinar secara utuh, itu menjadi penting buat saya. Ya. Oke, Bu. Berarti ada lagi? Udah sih, kayak itu doang. Oke. Tadi Sarah udah, Elisa udah, Rian udah, Aziz sudah. Tinggal Dwitya, Jasmine, Grace, sama Rifa. Silakan. Silakan siapa yang mau? Silakan. Mungkin saya kali ya Bu, tapi ini belum 5 dan ada yang patah juga karena kedudukan Bu. Kedudukan, maksudnya kedudukan dari marketnya atau kedudukan sama Anda gitu? Iya. Oh, kedudukan sama Anda. Kena duduk gitu ya? Iya Bu, soalnya saya taruh di kasur makanya ini. Itu. Wah, hebat ya, sampai tidur sama market ya, luar biasa. Ya. Ini saya Tapi jangan pas pengumpulan ya, Jasmine. Oh iya Bu. Kalau udah proses gak apa-apa. Mimpi, menyayat, menekuk. Nah ini gimana nih ceritanya? Oh ini sebenarnya saya merasa cahayanya agak salah sih, harus dari atas atau yang lurus gitu supaya kelihatan bayangannya. Kalau ini lebih kayak apa ya, tempat lewat gitu aja sih Bu. Dari samping gimana? Ada foto lain nggak? Ibu nggak bisa lihat. Oh nggak ada Bu. Saya baru foto ini doang. Nggak, berarti kan dia memang untuk orang lewat begitu kan ya ceritanya ya. Apa namanya di sini itu orang lewat gitu kan ya. Benar kan? Tapi si ininya ini tidak merupakan seperti seperti pergolak begitu ya, yang membentuk orang lewat. Jadi kalau saya gampang, apakah dia hanya satu begini saja begitu ya, ataukah dia sebenarnya terdiri dari banyak begitu? Oh ini cuma satu sih Bu, tapi mungkin bisa ditambahin lagi kali nanti.
Kalau satu dia hanya seperti gerbang masuk, terus orang kemana-mana bisa begitu. Tapi kalau dia seperti pergola begini, pasti akan mengantar orang ke sana. Satu tujuannya. Gitu. Ini ruangnya belum terlalu kelihatan terbentuk, Jasmine. Ya. Iya. Terus saya juga ini sih merasa nggak terlalu terbentuk. Ini soal udah nggak ada ide kemarin. Ya, tidak apa-apa. Ya ganti kali ya, Bu. Bisa diganti atau ini dieksplor lagi, silahkan saja. Kalau Anda ngerasa, wah ini udah nggak bisa diapa-apain, saya harus ganti ya. Ganti aja, cari yang lain lagi begitu. Mungkin kalau buku yang diberikan kemarin sudah diterima belum yang e-booknya itu? Sudah, Bu. Oke, nanti dibantu lagi ya. Coba saya cari-cari bukunya, Jasmine. Terus ada lagi? Nah, yang ini saya agak bingung, Bu, ngambil fotonya. Jadi saya ada ambil 3 foto. Kalau begini itu ruangnya berarti dari belakang ya? Iya, Bu, dari belakang. Padahal sebentar dulu. Kalau ini saya tutup dengan kertas, itu kan ya kertas putih ini. Gitu kan? Berarti ruang itu kan adanya di sini ya, di dalam sini gitu kan ya? Iya. Padahal Anda harus mengambil ruang. Mungkin tadi teknik si Aziz bisa Anda pakai gitu ya. Salah satu ini mungkin di sebelah sini Anda buka aja yang lebih besar begitu. Misalnya dua trafo ini Anda jadikan satu gitu ya untuk dibuka begitu kan. Bisa nggak dibuka, tapi bukaannya mungkin harus dijatuhkan ke bawah misalnya begitu. Sehingga dia terbuka begitu. Sehingga dari depan, kalau kita lihat dari depan begitu kan, diharapkan ada trafo yang terbuka begitu ya. Cuman saya nggak tahu tekniknya gimana ya. Ini harus Anda yang mencoba nih di sayatnya seperti apa begitu kan. Nah ini mungkin harus dijatuhkan ke sana. Bisa pilih ya, enggak harus di sini ya. Bisa di sini gitu ya. Terserah Anda saja gitu. Jadi kalau begitu, kalau ini dibuka satu, semoga sih dari sini kita bisa lihat ada ruang ke sana gitu atau ruang ke sana gitu. Oh, berarti ya. Ada yang jatuh gitu ya, Bu? Iya, ya, jatuhnya ke dalam saja gitu. Seperti apa misalnya. Gitu ya, jadi jatuhkan ke dalam. Buka dia. Saya kira kalau ini simetris mungkin di tengah-tengah sini juga lebih bagus ya dibukanya. Gitu. Karena dia sangat simetris, sangat formal ya. Terus ini yang kemarin, Bu. Saya coba bikin lebih. Oke. Tapi masih ini ya. Ini berapa gram pakai kertasnya ini? 200, Bu. 200 ya, masih belum kaku ya. Gimana itu caranya? Coba saya lihat lagi satu foto yang lain lagi dari ini. Ada sudut pandang lain nggak? Sama ini. Gimana caranya supaya dia bisa kaku ya? Oh, ini memang mau dibuat kaku ya, Bu? Daripada dia melengkungnya juga tidak beraturan, lebih baik kita kakukan saja sekalian begitu. Oh, oke. Baik, Bu. Ya, oke. Coba. Sudah sih. Sudutnya kurang bawah ya? Iya. Oke. Bagus ya, tadi cuma yang gagal cuma satu aja tuh. Ya. Yang tadi yang tidak membentuk ruang itu menurut saya. Oke, baik, Bu. Saya baru segini doang, Bu. Jadi saya izin stop share dulu ya, Bu. Ya, cukup itu. Ada progres kan berarti.
Terima kasih ya Yasmin ya. Terima kasih kembali Bu. Ya, siapa lagi? Duitya. Saya izin sharing ya Bu. Silahkan Duitya. Wah, ini yang kemarin ya. Lebih oke ya. Iya, ini udah saya ganti kertasnya. Agak lebih kaku dari yang kemarin. Bagus ya. Tapi bayangannya cuma dapat di sini ya. Nggak bisa lebih banyak lagi ya dari itu. Tapi cukuplah. Kalau nggak bisa juga, Ibu sih berharap kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa segini juga cukup sih. Bayangan itu ada di sini ya. Paling nggak terbentuk ruang begitu. Ibu tadi berpikirnya bisa nggak sampai segini? Kemarin saya coba agak banyakin gitu, tapi jadinya yang sisi kanannya jadi gelap gitu karena dia jadi kayak udah agak nggak apa-apa. Ini kan juga ada ruang yang ruang yang terasakan juga di sini. Bagus kok, ya. Ini menurut Ibu bagus ini. Ada lagi nggak? Ada. Tapi kalau yang ini sebenarnya agak gimana gitu. Sebenarnya saya bingung yang organiknya gimana. Jadinya maksudnya mau bikin bunga tapi agak nggak jelas gitu. Maksudnya gimana? Ibu juga nggak jelas jadinya nih. Yang ini saya ada yang lain Bu, jadi skip aja. Ini. Oke. Tadi kenapa bunganya kok hilang? Nah, coba saya pikir ada share bunga lain lagi. Saya bingung kayak polos banget gitu bunganya, tapi gitu sih saya bingung. Ruangnya juga. Bunganya sih nggak salah, iris dan tekuknya sih atau lipatnya nggak salah, tapi ruangnya nggak terbentuk. Kecuali nih, misal ujung-ujung ini Anda satukan semua nih di sini, di sini, di sini, di sini, baru terbentuk ruang itu. Tadi rencananya mau saya satuin gitu Bu, tapi karena nggak boleh pakai lem, jadi dia nggak bisa nyapu. Oh, nggak bisa ya? Lah itu tadi siapa itu kok bisa dia buat lubang? Itu gimana caranya tuh? Diselipkan nggak bisa. Siapa tadi itu yang terakhir itu? Itu saya masukkan jadikan satu. Itu siapa yang buat itu ya? Rian ya? Bukan Rian. Punya saya ya Bu. Sarah. Sarah yang tadi kamu lipat, terus kemudian masuk menjadi satu titik, itu diselipkan itu? Iya Bu. Itu bisa nggak tekniknya? Ini misalnya, ini diselipkan ke sini. Terus ini diselipkan ke sini gitu ya. Ini nggak tahu ini gitu. Atau ini diselipkan ke sini gitu. Mungkin nanti bisa saya coba selipkan biar ujungnya bersatu. Jadi kalau gitu ini kelopak disayat sedikit. Jangan ke belakang, nggak ke depan ya. Nanti si kelopak yang ini masukkan ke sini. Kelopak yang ini mungkin juga masuk ke sini. Karena ini ada dua nih, ini sama ini jadi satu. Nanti yang ini mungkin tutup di atasnya, satu menyelip ke yang lain gitu. Kalau yang itu cuman begini nih Bu, iris, si kelopak itu masuk sini. Diselipin ke sini masuk set gitu. Kan nggak apa-apa. Kali itu kan nggak pakai lem. Saya eksplorasi lagi. Aja mau nanya, kalau misalnya bunga yang ini kayak misalnya di tekuknya itu lebih mendekat ke pusat gimana Bu? Karena atau misalnya kertasnya lebih kaku itu sehingga lebih mudah mendekati patah, cuman nggak patah gitu loh, bengkok, cuman kayak nggak terlalu nggak sampai patah sih, tapi jadinya dengan bengkok lebih dekat ke pusat gitu kayaknya lebih kaku gitu dan bisa seakan-akan kayak nyentuh gitu, cuman nggak nyentuh. Soalnya kalau misalnya bayangin disisipin gitu harus genap Bu, maksudnya 2, 4, 6, 8.
Kalau misalnya 5 kan sedikit. Nah, paling bagus sih genap. Ya mungkin kelopaknya dibuat genap kali. Soalnya kalau Maybe. pakai lebih kaku ya, Ibu paham ini. Lengkung ini susah didapatnya. Yang ada nanti si karton itu patah-patah begitu. Oh iya, patah ya. Patah dia gitu. Tapi idenya bisa begitu atau genap memang. Sehingga dia saling bertumpu aja. Kelopak utuh satu sama kelopak lain itu saling nyisip-nyisip aja. Itu barangkali. Ya. Baik, saya coba sambungin. Ya, terus lain lagi? Yang ini ada 3 sisi. Tapi belum ini dari okay, ya. Manusia. Ini oke ya, dapat ruangnya ini ya, gitu. Oke. Tapi nanti turunin sedikit gambarnya. Kalau ini, coba tadi yang satu lagi. Ketutupannya ruangnya ini ya. Ini kalau ruang ini terbentuk ruang nggak di sini? Dari sebelah sini ada nggak fotonya? Ibu mau lihat dong? Ada nggak? Dari sini. Saya cuma foto 3 aja. Oh ya udah, kalau 3 ya paling bagus ya ini memang. Karena ruangnya kelihatan. Yang ini nggak ada ruangnya, sedikit aja ini kan. Ya. Iya. Ruang terbuka. Jadi nanti posisinya begini nih. Kalau gambar sama agak turun sedikit. Nggak usah turun, nggak apa-apa lah segini supaya bayangannya kelihatan. Oke, bagus. Wah, ini gimana caranya nih? Ini kertasnya dilipat ke belakang, Bu. Kayak yang tadi Regina dari belakang. Ya, menarik ya. Tapi kenapa cahayanya jatuh ke depan ya? Ke sini ya? Ibu berharap cahayanya ke sana ya? Sinilah paling tidak. Gimana itu caranya? Mungkin nanti cahayanya saya dari samping. Ya, jadi cahayanya dari samping, jangan ke arah sini. Tapi kalaupun tidak bisa lurus ya tidak apa-apa. Tapi agak miring juga bisa ya. Agak miring itu ke depan atau ke arah belakang sini. Nah, agak-agak begini tuh. Semurat begitu. Ya. Bagus ini. Kalau yang selanjutnya ini. Nah, kalau ini ruangnya mana? Ruangnya, iya, kurang nggak ada ya. Kalau dari belakang gimana nih? Saya nggak foto dari belakang tadi. Ya, harus dari belakang berarti ya. Cuman kalau yang tadi itu, yang sebelum ini coba Dwika. Ini Dwitya. Kayak yang tadi yang sebelum ini, sebelum gambar ini, coba balik lagi. Nah ini, kalau ini secara bentukan dari arah belakang kayak apa sih? Ibu pengen tahu. Barangnya saya ambil. Oh, Saya nggak foto dari belakang gitu. Nggak ada ya fotonya. Nanti Selasa disampaikan fotonya ya. Bentar. Saya izin stop share dulu. Udah ya. Nah, ini 2 foto terakhir ini. Yang ini kamu bisa perlihatkan belakangnya seperti apa. Yang ini saya justru melihat ruangnya seperti apa dari arah belakang. Begitu ya. Oke. Sip. Dwitya. Terima kasih, Bu. Terus siapa lagi? Saya, Ibu. Chris. Silakan. Ya.
Anda mengisi presensi ya, udah saya buka itu. Silakan bagi yang lain. Ini saya masih agak berantakan sih Bu, soalnya kemarin saya struggling gitu buat bikin lingkaran. Susah. Ya, mau motongnya juga sulit ya. Iya. Paham Ibu, memang sulit. Tapi tidak apa-apa, Ibu tetap bisa melihat ada ruang-ruang yang terbentuk di situ ya. Tinggal bagaimana eksekusinya dari lingkaran itu kalau dipotong seperti apa sih itu. Cutternya mungkin yang menjadi penting ya, Grace. Anda tahu nggak cutter tapi yang kayak pensil itu loh? Iya, saya pakai itu kan Bu. Mungkin saya tekannya yang pertama terlalu kencang gitu, jadi kayak offside gitu. Gak apa-apa, itu memang perlu pelatihan juga. Tapi ini sudah ada ruang sih, walaupun belum terlalu terasakan ya, dia 50-50 ya. Ada ruang, tidak ada ruang itu 50 ya, terasakan, terlihat, tapi kesan meruangnya kurang kuat memang. Gitu, Grace. Ya, ada tapi kurang kuat. Ya. Oke, terus next. Ini masih melihat juga sih. Kertasnya kurang tebal kayaknya. Nah, ini kan tadi mirip dengan yang kita lihat tugas yang tahun berapa ya, tapi Anda mengambilnya juga harus jelas gitu. Kalau Anda ambil misalnya dari sini kah, yang ini aja yang kelihatan kan, tapi kalau Anda ambil dari sini, ruangnya justru Anda ambilnya agak dari sebelah sini gitu ya. Sehingga ruang ini terdapat, bagian belakang ini nanti bisa Anda gambar, begitu Grace. Oke, siap. Kalau ini kan ruangnya ngintip-ngintip dari sini ya, gitu. Padahal ruang itu harus ruang gitu kan, ruangan begitu kan. Lalu belakangnya ini adalah pembentuk lagi ruang-ruang yang lain. Jadi nanti bisa sebagai background Anda menggambar begitu. Ya Grace ya. Ya Bu. Terus ini masih basic gitu sih. Tapi tidak ada ruang ya. Gimana itu ada ruangnya? Apa saya ngambilnya dari dalam kali ya Bu? Jadi soalnya saya butuh kayak kotak gitu. Oh iya, satu lagi ya. Yang tadi diambil sama Dwitya maupun sama siapa lagi tuh ya, satu lagi Sarah. Yang mengambil dari belakang sebagai bahwa ada ruang yang terbentuk di situ. Saya nggak tahu apakah itu diizinkan atau tidak ya. Apakah itu diizinkan? Karena kan potongan itu seperti yang tadi dibuat sama siapa tuh, bagus sih gitu ya, yang lengkung gitu tuh, Dwitya itu. Tapi itu saya nggak tahu apakah itu diizinkan atau tidak. Dwitya bisa nanti kirim japri ke saya ya, atau ke WA group yang tadi lengkung itu ditambah dengan satu foto dari arah sebaliknya. Karena saya harus konsultasikan dengan Pak Apep gitu ya, supaya jangan salah arahan juga dari saya begitu ya. Khusus yang itu aja. Ini ditangguhkan dulu ya Grace, saya nggak tahu apakah diizinkan atau tidak. Oke. Saya baru segitu sih Bu, yang satu lagi juga dari belakang. Coba aja lihat dulu sama saya. Sebentar Bu. Ini juga dari belakang. Dari belakang juga ya? Iya. Ya mungkin ini makanya ini ditangguhkan dulu berarti dua itu. Coba Anda mulai ambil lagi, explore lagi bagaimana sih membentuk ruang dengan tekuk, sayap dan lipatnya. Karena tadi kita lihat yang gambar yang pertama itu bagaimana bentuk yang apa namanya, yang contohnya ya yang tadi itu yang set. Akhirnya dia membentuk suatu ruang di sini gitu ya, dari gini. Artinya kan tekuk, lipat dan sayapnya itu terbentuknya itu ada begitu, akibatnya terbentuk ruang.
Bukan karena Anda menekuk dan melipat itu dari belakang kemudian dilihatnya. Tapi ruangnya sendiri terbentuk akibat sayatan itu. Itu harus disadari, ada kesadaran tentang itu bahwa kita membentuk ruang sedari awal, bukan akibat menyayat-nyayat tiba-tiba ada ruang di belakangnya. Walaupun iya sih gitu, tapi kita kan menginginkan yang terbentuknya langsung bisa terlihat ruangnya. Ya, nanti saya konsultasikan dulu yang kayak begini-begini gitu, Grace. Ya, tapi bagus ya, ada effort, ada progres, itu menurut Ibu hargai, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Satu lagi ya, Kifa. Iya, Ibu. Ibu Mas, sebelumnya saya nggak bisa on cam. Nggak bisa share screen. Nggak bisa on cam, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Saya juga lagi pilek nih, pakai tisu terus saya off cam jadi. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Nah, oke ini. Tapi masih ketinggian, ambilnya agak turun, kurang turun, ya. Oke. Berarti dia kayak kita lagi mau jalan di dalam gitu atau gimana? Ya, seperti itu. Ya mungkin tidak usah sampai turun sekali. Kalau turun sekali, yang ini nggak kelihatan gitu ya. Tapi agak turun. Tapi ruangnya terbentuk begitu loh. Ruang yang di dalamnya ini kelihatan ada ruang gitu ya. Jadi Anda ngambilnya harus ada ruang ini kelihatan. Tapi sisi dari sininya juga masih kelihatan. Walaupun mungkin nggak sampai belakang gitu. Ya. Iya, siap. Oke. Terus ini kurang banyak sayatannya. Kertasnya atau itu udah A3 sih, Bu. Terus mepet gitu ke samping. Apa dikecilin aja tiap ininya atau gimana? Dikecilin terus perbanyak sayatannya. Tadi kalau Anda lihat yang pertama itu yang di share screen tugas 2 tahun yang lalu, itu kan ininya banyak ya, banyak akhirnya di luar. Kalau dia kan begini ya, kalau Anda kan kotak-kotak begini ya, tapi sama aja sebenarnya itu. Ya terus nanti dapat ruangnya di tengah begitu. Bisa kok. Baik, Ibu. Dipa. Terus ini saya baru 3 sih, Bu, ini yang terakhir. Ini ruangnya terbentuk, tapi Anda membuat bangunan. Ya, Anda membuat bangunan, ada skala di sini dengan tangga. Jangan membuat tangga gitu ya. Mungkin ini jangan dipakai deh yang ini, gitu ya. Anda explore lagi yang lain lagi. Baik, Ibu. Ya. Oke, barangkali begitu ya. Pertemuan kita hari ini, hari Selasa, kita bisa mudah-mudahan ke-5 buah itu atau yang sudah 5 buah kayak Abdul Aziz juga bisa sudah dengan sudut pandang foto yang lebih bagus gitu ya. Ini yang mau saya gambar begitu, ruangnya kelihatan, sebagian dari bangunannya kelihatan juga, itu yang diharapkan gitu. Ya, barangkali masih ada pertanyaan atau sudah presensi ya? Saya ingatkan sudah semua presensi. Sudah, Bu. Ibu mau ngasih tahu tadi itu kan ada Sheila ya, Bu. Itu belum. Nah, dia tuh ini, Bu, mati lampu tadi. Jadi katanya nanti filenya dikirim ke Ibu gitu. Soalnya mati lampu dan nggak ada kuota. Jadi dia sekarang nggak ada di Zoom gitu. Nggak apa-apa. Tetap absen aja, dia bilang sama dia ya. Izin Bu, gitu. Tadi absen udah diingetin sih, Bu. Sebelum asis kan Meli sudah lihat Six gitu. Jadi udah dibuka langsung diingetin gitu. Izin nggak apa-apa. Izin itu masih lebih bagus daripada tanpa keterangan begitu ya. Ya. Sama mau nanya ini, Bu. Buat nanti tuh, jadi kita bikinnya harus di A3
atau misalnya boleh di kertas yang lebih kecil asal menyesuaikan tingkat kekakuannya aja, Bu? A3. A3. Oke, Bu. Siap, ya. Bu. Kalau untuk proses, kertas lebih kecil boleh. Tapi kalau udah nanti mau ini, karena kan nanti kan fotonya dikumpulin ya. Iya, Bu. Kelihatan nanti tuh, oh ini bukan A3 ini. Nanti masalah lagi. Iya, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau dari Meli sudah, Bu. Mungkin dari yang lain ada nggak? Mau nanya, Bu. Ya, gimana sih? Berarti tadi kan dibilangin ada bakalan sesudah sketsa ada foto gitu. Foto tampak atas, samping gitu kan, Bu. Terus kayak yang itu sebenarnya bakalan dikirimin maksudnya di MS Team itu kan kayak ada assignment itu bakalan di list keterangan apa aja gitu atau memang tergantung kayak dosen pembimbingnya itu? Kalau untuk pengumpulan kelas benar-benar mengikuti ketentuan format yang diminta. Apakah per gambar satu file ataukah semua gambar dijadikan satu file, benar-benar mengikuti ketentuan format dari yang diminta oleh kelas. Oh, berarti nunggu fix keluar pengumuman aja ya, Bu? Ya, betul. Tunggu fix keluar pengumuman. Ya, siap. Ada lagi? Ya, nanti bilang sama teman siapa tadi? Sila siapa namanya? Kalau misalnya boleh mengumpulkan juga boleh tidak. Kalau bisa call dengan Anda ya, Melis, atau dengan teman ya siapa yang lain. Yang paling penting adalah bukan mengumpulkannya, tapi apa yang menjadi arahannya bisa diikuti. Nah, mudah-mudahan sore ini saya bisa upload ya ini dalam YouTube sehingga si Sila bisa menonton gitu. Tidak harus dikumpulkan ya, itu nanti jadi beban lagi nanti. Barangkali begitu ya. Saya stop dulu recordingnya.